Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur kita mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga ketika kita mensyukuri, insya Allah akan malah bertambah lipat nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman sekalian, kisah salah satu sahabat yang pindah, yang hijrah, seorang kaya raya yang hijrah dan kemudian tidak membawa apa-apa. Siapa itu? Mas Bagus? Ingat? Pindah dari Makkah ke Madinah karena imannya, itu Abdurrahman bin Auf ya. Kalau nggak salah, tolong dibenarkan. Kalau salah, tolong dibenarkan. Jadi ceritanya ketika sahabat Abdurrahman bin Auf itu kemudian pindah ke Madinah dan kemudian tidak memiliki apa-apa, kemudian ditawarkan istri, kemudian ditawarkan rumah untuk ini, tapi beliaunya menolaknya, yaitu kemudian menunjukkan tolong menunjukkan pasar untuk kemudian beliau mulai berdagang. Dan akhirnya tidak membutuhkan waktu yang lama, dia sudah bisa mendominasi pasar dari kaum Quraisy. Teman-teman sekalian, dari sisi tertentu kita mau mengambil hikmah bahwasanya kita semuanya itu dari nol. Saya juga memulainya dari nol untuk berusaha, terus kemudian kita perlu meyakini apa yang kita lakukan itu menjadi sebuah aktivitas yang bermanfaat bagi orang lain. Saya juga barusan sadar karena insight yang diberikan kepada saya, yaitu tentang buku yang kemarin datang, yaitu tentang start proses untuk menjadi kaya atau sukses. Hakikatnya mungkin sukses itu macam-macam kalau di prolog buku itu. Yang terpenting bagi kita sukses dunia dan sukses akhirat, dengan terjemahan sendiri-sendiri tentunya. Dan semuanya ketika sukses pasti dimulai dari nol, kondisi dari nol. Dan mari kita memulai dari kondisi apapun, semua aktivitas itu dengan aktivitas menolong. Di antaranya yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menolong agama Allah. Menolong agama Allah dimaknai bagi kita, mungkin kita bisa beribadah yang banyak, mematuhi perintah Allah, dan kemudian menjauhi larangannya, kemudian mendakwahkannya, menyampaikannya, kemudian kita berinfak, kemudian kita bersedekah. Menolong sesama dari kesulitan, mungkin memuliakan anak yatim, memberikan makan fakir miskin, dan membahagiakan orang tua, dan membahagiakan istri dan keluarga. Ini awal mula kalau kita memulai aktivitas. Mulai dari apapun itu, yang kita lakukan adalah menolong. Ini versi Pak Riza Zakaria. Setelah berkecimpung sekian lama dan kemudian menulis kembali, dan jangan mengikuti langkah-langkah dia yang salah, dan langkah-langkah yang benar itu demikian. Kira-kira begitu. Setelah menolong itu dilakukanlah istiqomah. Kalau tadi sering ya
bahwasanya ketika engkau menolong agama Allah, niscaya engkau juga akan ditolong. Suratnya apa ya Mas saya? Intang surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Kira-kira itu ayatnya. Kemudian setelah pekerjaan pertama itu kita diharapkan istiqomah. Itu pekerjaan yang kedua. Pekerjaan pertama yaitu melakukan kegiatan menolong. Kemudian yang kedua kita diminta untuk istiqomah. Istiqomah itu apa ya? Rutin kira-kira gitu. Dengan kegiatan yang menolong dan kemudian kita lakukan secara istiqomah, insya Allah pertolongan Allah itu akan datang. Atau kita sesuai janji Allah itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu menjadikan kita menjadi orang yang sukses. Dengan kebiasaan di atas, dari poin 1, 2, 3, dan 4, 1, lakukan pertolongan, menolong kepada semuanya, pada agama, pada fakir miskin, anak yatim, orang tua, keluarga, kan itu. Kemudian senantiasa kita istiqomah, kita akan mendapatkan pertolongan Allah, yaitu dengan menjadikan kita menjadi seorang yang sukses, seorang yang kaya. Dan ketika kita menjadi seorang yang kaya, jadi kebiasaan semakin sukses dan semakin kaya. Dan kemudian kembali lagi lingkarannya ke poin 1, yaitu melakukan nolong, dan terus circle ini dilakukan. Ketika kita melakukan ini, hakikatnya adalah teman-teman sekalian, hakikatnya lah untuk diri kita. Oleh karena itu di setiap aktivitas kehidupan kita sehari-hari mungkin perlu kita lakukan yang bab ini. Di surat Al-Baqarah kalau nggak salah ayat 267 ini tadi digambarkan. Coba setelah ini dilihat kalau sebenarnya ini kita ini pelit. Nah itu ya, ini bagi saya sendiri mungkin pelit untuk memberikan kepada orang itu yang lebih baik, kira-kira begitu. Kadang kita bersedekah atau bersedekah menginfakkan itu yang sisa-sisa gitu. Nah, ini pekerjaan yang sangat sulit. Saya juga merinding melihat penyampaiannya, karena saya sendiri belum bisa melakukannya. Tapi ya maju mundur juga untuk menyampaikan ini. Ya mari kita memberikan yang terbaik. Karena mungkin hari ini kita belum berikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan keterangannya, insya Allah ketika kita memberikan yang terbaik, nanti kita sama-sama buka di surat Al-Baqarah 267, Allah akan memberikan yang terbaik pula kepada kita. Allah insya Allah Maha Kaya, dan ketika kita distribusi, geser apa yang kita punya, dan yang terbaik dari kita, itu bagian yang insya Allah Allah akan memberikan yang lebih baik lagi kepada kita. Ini pekerjaan yang sulit, saya sendiri belum bisa memaksimalkannya, tapi dengan ikhtiar, bismillahirrahmanirrahim, dengan wasilah jagat, poin pertama yaitu tentang bab menolong orang yang lain dengan berbagai kegiatan yang mungkin akan kita lakukan ke depan. Semoga memberikan kesuksesan bagi kita dan bagi jagat pada umumnya. Terima kasih atas waktunya. Semoga tetap semangat hari Senin ini dengan aktivitas-aktivitas yang tentunya terus kita pantau, kita gerakkan, kita arahkan untuk mencapai target yang kita inginkan. Semoga Allah meridai langkah kaki kita, semoga Allah memudahkan apa yang kita inginkan, semoga Allah menunjukkan jalan kepada kita menuju jalan kebenaran dan membimbing kita untuk senantiasa taat dan patuh kepadanya. Terima kasih, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.